Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita akan membahas terkait dengan aset tidak berwujud atau yang lebih kita kenal dengan istilah intangible asset. Aset tidak berwujud ini diatur di PSAK nomor 19. Di mana di dalam PSAK nomor 19 di sini terdapat karakteristik utama suatu aset itu digolongkan sebagai aset tidak berwujud. Karakteristik yang pertama yaitu jelas, namanya juga aset tidak berwujud, berarti karakteristiknya tidak memiliki bentuk fisik. Jadi tidak ada bentuk fisik dari aset tersebut. Contoh dari aset tidak berwujud ini apa? Misalkan seperti hak paten, kemudian hak cipta, goodwill, merek dagang, dan lain sebagainya. Contoh lain misalkan software atau perangkat lunak itu juga termasuk ke dalam aset tidak berwujud. Jadi misalkan softwarenya itu ada dalam laptop ya. Laptopnya itu termasuk sebagai aset tetap peralatan, tetapi software yang ada di dalam laptop itu nanti dikategorikan sebagai aset tidak berwujud karena tadi tidak memiliki bentuk fisik. Selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu dapat diidentifikasi. Jadi walaupun dia tidak memiliki wujud dalam hal ini tetapi bernilai, jadi bisa diidentifikasi, di mana bisa dipisahkan dari entitas. Jadi walaupun tidak berwujud tetapi kita bisa mengidentifikasi untuk menentukan nilai dari aset tidak berwujud tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu ada kendali atau kontrol. Umumnya pengendalian terkait dengan aset tidak berwujud ini itu timbul karena adanya hak legal yang mana memiliki kekuatan dalam suatu pengadilan. Jadi ada hak legal dari pengadilan. Jadi misalkan gini, contoh sederhananya seperti ini. Jadi misalkan saya ingin membuka usaha teh poci, kemudian saya mendirikan teh poci di depan kampus misalkan, tetapi saya tidak termasuk dalam kategori waralaba dari teh poci tersebut. Jadi saya buka sendiri kemudian pakai embel-embel teh poci. Padahal merek dagang dari nama teh poci ini sebenarnya sudah dipatenkan oleh PT Poci Kreasi Mandiri. Jadi PT yang mematenkan dari hak paten dari merek dagang teh poci tadi itu adalah PT Poci Kreasi Mandiri. Jadi saya tidak boleh menggunakan nama teh poci sebagai nama dalam usaha saya karena tadi merek dagangnya itu sudah dipatenkan oleh PT Poci Kreasi Mandiri, di mana PT Poci Kreasi Mandiri dia di sini itu memiliki kendali atau kontrol terkait dengan penggunaan nama teh poci. Jadi nggak boleh sembarangan orang kemudian mendirikan usaha teh dengan menggunakan embel-embel teh poci, tetapi harus ikut ke dalam tim atau bagian dari waralaba dari PT Poci Kreasi Mandiri tadi. Jadi di sini si PT Poci di sini itu dia punya hak atau kendali atas hak paten untuk merek dagangnya tersebut. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu aset non moneter, yaitu aset bukan keuangan. Karena ada juga aset keuangan yang tidak memiliki wujud fisik, misalkan seperti saham. Jadi saham, ketika kita berinvestasi saham, kita juga tidak memiliki bentuk fisik dari saham tersebut. Sehingga di sini untuk karakteristik tambahan yang termasuk ke dalam aset tidak berwujud adalah aset bukan keuangan. Karena nanti kalau saham itu nanti masuknya ke investasi. Itu 4 karakteristik utama sebuah aset dikategorikan sebagai aset tidak berwujud atau intangible asset. Selanjutnya yaitu ada kriteria pengakuan. Jadi aset tidak berwujud di sini diakui jika yang pertama memenuhi definisi atau karakteristik dari aset tidak berwujud. Jadi harus memenuhi 4 karakteristik tadi. Kemudian yang kedua, di sini selain memenuhi definisi atau karakteristik dari aset tidak berwujud, sebuah aset itu diakui jika memenuhi kriteria pengakuan.
Adapun kriteria pengakuannya itu ada dua. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa datang. Jadi manfaat ekonomi di masa datang itu maksudnya misalkan berupa pendapatan dari penjualan aset tersebut atau manfaat ekonomi lain yang diperoleh perusahaan terkait dengan penggunaan dari aset tidak berwujud tersebut. Kemudian kriteria pengakuan yang kedua yaitu biaya perolehan dari aset tersebut itu harus dapat diukur secara handal. Di sini adalah kriteria terkait dengan pengakuan dari aset tidak berwujud. Untuk terkait dengan pengakuan awal, jadi aset tidak berwujud di sini itu diakui pada awalnya itu diakui sebesar biaya perolehan. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan perusahaan tersebut itu memperoleh aset tidak berwujud ini itu masuk ke dalam biaya perolehan. Jadi semua biaya sampai dengan aset tidak berwujudnya itu diperoleh atau siap digunakan oleh perusahaan. Kemudian setelah pengukuran awal tadi didasarkan dari biaya perolehan, maka pengukuran selanjutnya di sini dibagi lagi menjadi dua metode atau model, di mana setelah pengakuan awal tadi entitas itu harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran di sini, yaitu ada model biaya perolehan dan juga model revaluasi. Untuk yang metode model biaya perolehan itu entitas pengukuran awal aset tidak berwujudnya itu dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi terkait dengan penurunan nilai. Jadi untuk biaya perolehan di sini didasarkan dari biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi dari penurunan nilai. Sedangkan bedanya dengan model revaluasi, kalau model revaluasi ini didasarkan dari nilai wajarnya. Jadi aset setelah pengakuan awal itu aset dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi penurunan nilai. Jadi bedanya kalau yang model biaya perolehan itu didasarkan dari biaya perolehan dari aset tidak berwujudnya, sedangkan kalau model revaluasi itu dinilai dari nilai wajar atau nilai pasar dari aset tidak berwujud tersebut. Jadi dalam hal ini setelah pengakuan awal maka perusahaan berhak memilih apakah untuk pengakuan selanjutnya itu perusahaan menggunakan model biaya perolehan atau menggunakan model revaluasi. Selanjutnya sama dengan aset tetap, jadi aset tidak berwujud ini juga perlu disusutkan atau perlu mengalami yang namanya penyusutan. Cuma bedanya kalau aset tetap kemarin itu penyusutan kita istilahkan dengan depresiasi, tetapi untuk aset tidak berwujud di sini penyusutannya itu istilahnya adalah menggunakan amortisasi. Jadi hanya perbedaan istilah saja. Kalau yang aset tetap itu istilah untuk penyusutan itu dikenal dengan depresiasi, tapi kalau aset tidak berwujud itu amortisasi. Di sini tidak semua aset tidak berwujud itu perlu diamortisasi. Hanya yang masa manfaatnya itu bisa diidentifikasi yang bisa kita amortisasi. Di mana untuk masa manfaatnya sendiri di sini dibagi jadi dua, ada masa manfaat terbatas dan masa manfaat tidak terbatas. Jadi contoh untuk masa manfaat terbatas itu contoh sederhananya adalah hak paten. Hak paten ini diatur khusus dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Di mana dalam undang-undang itu dijelaskan bahwasanya hak paten itu diberikan dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Jadi di sini masa manfaatnya terbatas sampai dengan 20 tahun dan tidak boleh diperpanjang. Artinya, ketika sudah 20 tahun, maka hak paten tersebut itu sudah menjadi public domain atau milik umum sehingga pihak lain dapat memproduksi ataupun menjual hak paten itu secara bebas. Hak paten atas merek dagang tersebut secara bebas.
Jadi yang dimaksud masa manfaat terbatas itu seperti itu. Jadi misalkan tadi hak paten itu masanya maksimal hanya sampai 20 tahun. Sedangkan untuk masa manfaat yang tidak terbatas itu adalah contohnya goodwill. Jadi goodwill ini tuh muncul ketika perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis, misalkan saja seperti akuisisi. Jadi misalkan perusahaan A di sini mengakuisisi perusahaan X dengan nilai akuisisi itu sebesar 1M misalkan. Tetapi nilai buku dari aset perusahaan yang dibeli atau diakuisisi tadi itu misalkan hanya senilai 800 juta. Jadi di sini kan ada selisih antara nilai wajar dengan nilai bukunya. Nah, selisih inilah yang dikenal dengan istilah goodwill. Goodwill di sini itu tidak diamortisasi karena tadi dia tidak memiliki masa manfaat. Jadi itu adalah keuntungan yang diperoleh dari terjadinya sebuah akuisisi, sehingga tidak ada masa manfaat di sini, sehingga nanti tidak perlu diamortisasi. Tetapi sebagai gantinya goodwill ini itu harus dilakukan pengujian terkait dengan penurunan nilai dari goodwillnya tersebut atau aset goodwillnya tersebut. Jadi amortisasi sendiri itu hanya diberlakukan ketika masa manfaatnya itu bisa diidentifikasi. Jadi ketika masa manfaatnya itu terbatas, bisa diidentifikasi, maka perlu kita amortisasi. Tetapi kalau masa manfaatnya tidak terbatas, seperti contohnya tadi goodwill, kita tidak bisa menentukan masa manfaatnya sehingga tidak perlu diamortisasi, tetapi perlu dilakukan yang namanya pengujian terkait dengan penurunan nilai. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus membahas terkait dengan amortisasi untuk aset tidak berwujud. Misalkan di sini kita masuk ke latihan soal. Di sini ada PT ABC, di mana PT ABC di sini memiliki aset tidak berwujud dalam bentuk izin operator taksi. Izin operator taksi tersebut itu sering diperdagangkan di antara operator taksi yang ada, di mana si PT ABC pada tanggal 1 Januari 2014 itu untuk memperoleh terkait dengan izin operator taksi tersebut, dia harus mengeluarkan biaya sebesar 200 juta. Umur manfaat dari izin operator tersebut adalah 5 tahun. Dan untuk metode amortisasinya itu menggunakan metode garis lurus. Jadi pada umumnya itu untuk aset tidak berwujud, metode amortisasi atau metode penyusutan yang digunakan itu adalah menggunakan metode garis lurus. Jadi di sini kita tahu bahwasanya harga perolehannya tadi 200 juta dengan masa manfaat 5 tahun. Yang pertama kita lakukan adalah menulis terkait dengan penjurnalan ketika PT ABC membeli terkait dengan bentuk izin operator taksinya tadi. Sehingga di sini untuk jurnal 1 Januari 2014 maka yang di bagian debit itu adalah izin operator taksi, sedangkan bagian kreditnya adalah kas. Karena di sini PT ABC membeli aset tidak berwujud dalam bentuk izin operator taksi, sehingga di sini PT ABC mengeluarkan uang sebesar tadi biaya perolehannya yaitu 200 juta, sehingga jurnal untuk 1 Januari 2014 itu adalah izin operator taksi di sisi debit, sedangkan sisi kreditnya adalah kas sebesar biaya perolehannya yaitu 200 juta rupiah. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita tentukan terkait dengan biaya amortisasinya. Masih ingat kemarin rumus untuk menentukan biaya amortisasi dengan metode garis lurus? Jadi rumusnya kemarin adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Sama halnya dengan aset tetap kemarin, jadi untuk perhitungan amortisasi itu juga memerlukan yang namanya estimasi nilai sisa atau nilai residu. Tetapi dalam kasus aset tidak berwujud, nilai sisa itu biasanya diasumsikan sama dengan 0 karena tidak diketahui nilai sisanya, kecuali
jika ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tidak berwujud tersebut pada akhir masa manfaat. Jadi kalau tidak diketahui, pada umumnya nilai residu dari aset tidak berwujud itu tidak diketahui sehingga disamakan dengan 0. Jadi nanti nilai residunya itu 0, kecuali kalau memang sebelumnya itu ada komitmen dari pihak lain. Di sini adalah misalkan pihak ketiga bahwasanya mereka akan membeli aset tidak berwujud kita pada akhir masa manfaat, sehingga harga beli dari komitmen pihak ketiga tadi yang dijadikan dasar sebagai nilai residu. Tetapi selama tidak diketahui, berarti nanti untuk nilai residunya kita tulis 0. Karena berdasarkan soal dari PT ABC di sini tidak diketahui nilai residunya, maka nanti untuk nilai residunya kita masukkan 0. Jadi kita tinggal masukkan yang pertama harga perolehan, di mana PT ABC tadi memperoleh izin operatornya dengan biaya 200 juta. Berarti di sini harga perolehannya 200 juta. Kemudian masa manfaatnya tadi 5 tahun, sehingga biaya amortisasinya itu adalah 40 juta per tahun. Maka selanjutnya tinggal kita buat jurnalnya. Berarti jurnal 31 Desember 2014 ketika mengakui terkait dengan biaya penyusutannya. Berarti jurnalnya sama seperti ketika teman-teman kemarin menyusun jurnal depresiasi, hanya tinggal mengganti depresiasinya menjadi amortisasi. Jadi di sini debitnya itu adalah biaya amortisasi, sedangkan kreditnya adalah akumulasi amortisasi. Sebesar berapa? Sebesar tadi perhitungannya 40 juta. Maka ketika nanti ditanya berapa sih nilai asetnya atau nilai dari izin operator taksinya per 31 Desember 2014, maka nanti untuk menentukannya tinggal teman-teman kurangkan harga perolehannya tadi 200 juta dikurangi dengan amortisasi sehingga ketemu nilainya 160 juta. Jadi nilai aset dari PT ABC per 31 Desember 2014 itu adalah 160 juta. Selanjutnya, masa manfaat dari izin operator taksi tadi kan 5 tahun. Berarti seharusnya kalau dari tahun 2014, maka selesainya akhir masa manfaatnya itu kan 2018. Jadi misalkan saja kalau di tengah-tengahnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, ternyata izin operator tersebut itu dijual ke PT XYZ dengan harga sebesar 140 juta rupiah. Jadi sebelum akhir masa manfaatnya tiba-tiba saja misalkan PT ABC tadi menjual izin operatornya ke PT XYZ. Jadi di sini kita tentukan dulu nilai aset kita sampai dengan 31 Desember 2015. Berarti di sini ada harga perolehan tadi pas membeli awal. Harga perolehan yang dikeluarkan PT ABC untuk mendapatkan izin operator taksi tadi kan 200 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya amortisasinya. Karena di sini sampai dengan 31 Desember 2015, berarti sudah ada 2 tahun. Berarti tadi 2014 dan juga 2015 terkait dengan biaya amortisasi yang dikeluarkan. Sehingga di sini biaya amortisasinya itu adalah 80 juta. 80 jutanya dari mana? Karena di sini tadi 2 tahun, sedangkan biaya amortisasi per tahunnya itu 40 juta, berarti tinggal kita kalikan 2 tahun, 2014 dan juga 2015 kita kalikan dengan 40 juta. Sehingga di sini biaya amortisasinya 80 juta. Sehingga diketahui nilai aset dari aset tidak berwujud PT ABC pada tanggal 31 Desember 2015 itu nilai asetnya itu 120 juta. Lah di sini ternyata tadi dibeli dengan harga 140 juta. Berarti di sini PT ABC laba apa rugi?
Ya jelas laba lah ya, wong nilai asetnya saja itu 120 tetapi dibeli dengan harga 140. Berarti di sini ada selisih sebesar 20 juta. Selisih 20 juta inilah yang nantinya dicatat sebagai keuntungan oleh PT ABC terkait dengan penjualan aset tidak berwujudnya. Baiklah, di sini ada latihan soal, silahkan nanti bisa teman-teman kerjakan. Terkait dengan latihan soalnya, nanti kalau sudah kita bahas di grup WA. Jadi silahkan dikerjakan terkait dengan latihan soalnya terlebih dahulu.